Puskesmas 2 Sokaraja juga mempunyai pelayanan unggulan seperti Puskesmas Mitra Sehat Masyarakat, yang merupakan implementasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang merupakan implementasi program public service dengan kesiapsiagaan 24 jam pada kasus gawat darurat di wilayah Puskesmas 2 Sokaraja. Untuk terus mengoptimalkan pelayanan, Puskesmas 2 Sokaraja juga mempunyai beberapa pelayanan inovasi, seperti pengelolaan Bank Sampah Mutiara atau BSM, pengelolaan sampah anorganik aspek ekonomi, kaderisasi CEFCU atau KCK, sebagai upaya peningkatan keterampilan kader dalam mengelola PMT Sehat, menu sehat dan garnis, dan pelayanan Common Bro yang merupakan pelayanan pendaftaran yang mudah dan cepat. Ya, Pak Wahyanto, mungkin bisa disebutkan prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diraih oleh Puskesmas 2 Sokaraja ini, Pak? Baik, Mbak Putri. Jadi Puskesmas 2 Sokaraja ini beserta lintas sektor membina sekolah sehat, lingkungan sekolah sehat SD Kedondong ini sebagai finalis nasional. Kemudian duta sanitasi kebetulan juga SD Kedondong ini tingkat kabupaten juara. Kemudian SMP 3 lomba sekolah sehat, sekarang sedang maju ke provinsi. Oh iya, hebat sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Lalu terkait dengan jejaring ataupun kerjasama dengan rumah sakit, sudah bekerja sama rumah sakit mana saja Pak? Iya, jadi Puskesmas di sini untuk rujukan kita sudah atau bisa melakukan rujukan ke rumah sakit swasta dan negeri ya, untuk melakukan rujukan kasus-kasus yang ada di Puskesmas dan sudah berjalan sangat baik untuk kegiatan itu. Iya. Nah, dan terakhir mungkin Pak, apa sebenarnya harapan Bapak terhadap revitalisasi Puskesmas yang sudah dilaksanakan ini seperti apa? Kami mengharapkan agar Puskesmas ini semakin bermanfaat bagi masyarakat dan kami akan mendukung program dari Dinas Kesehatan untuk menjadi rawat inap. Kami mempersiapkan diri baik fasilitas, SDM, dan regulasinya sehingga Puskesmas 2 Sokaraja ini semakin bermanfaat, semakin dekat dengan masyarakat dan betul-betul menjadi mitra sehat bagi masyarakat di wilayah Puskesmas 2 Sokaraja. Iya, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Wahyanto. Saya mau pamit nih Pak untuk keliling lagi melihat gimana sih perkembangan Puskesmas 2 Sokaraja ini sampai saat ini. Terima kasih banyak waktunya Pak. Saya pamit dulu. Ya, mari Pak. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sadianto selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dan saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan Puskesmas 2 Sokaraja di Kabupaten Banyumas. Nah, Pak Sadianto, mungkin bisa diceritakan mengenai Puskesmas 2 Sokaraja yang kebetulan memang lokasinya juga berada di jalur perbatasan ya Pak, antara Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Iya. Seperti apa? Jadi Puskesmas Sokaraja 2 memang puskesmas berbatasan langsung dengan Kabupaten tetangga, Kabupaten Purbalingga, ya. Ini juga menjadi tantangan kami karena di daerah perbatasan jangan sampai masyarakat Banyumas yang berada di wilayah Puskesmas Sokaraja menjadi memanfaatkannya bukan Puskesmas Sokaraja 2 tapi ke Puskesmas Kabupaten tetangga. Oleh karena itu makanya sekarang kita perbaiki, ya, kita bangun fisiknya. Kemudian rawat inapnya sudah kita bangun, perkantorannya kita bangun, alhamdulillah sudah selesai. Dan Mbak bisa lihat Puskesmas Sokaraja 2 ini termasuk puskesmas yang secara fisik cukup bagus lah. Untuk ukuran puskesmas saya kira tidak di Banyumas lah, di Jawa Tengah pun ini masuk ukuran puskesmas yang sudah bagus bangunannya. Ya. Nah, pelayanannya pasti juga kita persiapan menjadi harus lebih bagus, lebih bagus. Karena jangan sampai di tetangga kabupaten kita pelayanannya baik, di puskesmas kita tidak baik. Sampai kepada kita berpikir terkadang menentukan tarif. Ya.
Jangan-jangan di tarif tetangga nanti lebih murah, pelayanannya lebih bagus, di kita lebih mahal, pelayanannya tidak bagus. Nanti otomatis pasien akan bukan lari tetapi berpindah ke sana ya. Meskipun secara akses kedekatan lebih dekat ke Sokaraja. Atas dasar itulah sehingga kita bangun puskesmasnya supaya lebih baik secara fisik. Para petugasnya juga biasa kita terus tingkatkan kompetensinya supaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya kompetensinya saja, tetapi pelayanan non-teknisnya. Jadi sapa tegur dan lain sebagainya juga kita sampaikan. Jadi pelayanan kesehatan ternyata tidak hanya yang teknis saja, Mbak. Orang datang di tensi, di infus ya, tidak hanya itu, tetapi ditanya ya. Ditanya, dijemput, kemudian ditanya, di dianamnesa dengan baik, setelah itu dilakukan tindakan, setelah itu diberi pelayanan yang sebaik-baiknya, mereka senang. Dilayani dengan baik, tahu-tahu pasien datang disuntik, dia nggak dijelaskan, tidak dilayani dengan baik, tidak ada senyum, tidak ada gestur tubuh yang melayani, ya mereka juga tidak akan senang ya. Itu kita lakukan di Puskesmas Sokaraja 2. Saya juga selalu mewanti-wanti kepala puskesmasnya, teman-teman puskesmas, staf, kalau pas ada koordinasi saya sempat datang, saya sampaikan, Anda harus melayani lebih baik. Tidak hanya lebih baik di wilayah Banyumas, harus lebih baik lagi untuk ukuran kabupaten tetangga, supaya masyarakat Panjenengan datang ke Puskesmas Panjenengan. Itu. Lalu dengan adanya mungkin perubahan yang cukup signifikan ya Pak, mulai dari berbagai aspek, baik sarana, prasarana, ataupun gedung sendiri secara fisik, harapan Pak Sadianto seperti apa sih? Kembali kalau saya ditanya tentang bagaimana harapan ke depan, layani dengan baik masyarakat, ya, layani dengan baik masyarakat supaya puas dilayani oleh puskesmas. Datangi masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan, terutama yang kasus-kasus gawat darurat. Ada ibu mau bersalin, ada orang kecelakaan, datangi ke masyarakat, ya. Mereka jemput masyarakat, bawa ke puskesmas, kalau memang perlu dirujuk, antar ke rumah sakit ya. Bagi yang masyarakat memang masih kondisi sehat, ya datang ke puskesmas, jangan semuanya minta dijemput ya. Datang ke puskesmas, kita layani dengan baik, apakah pelayanannya obat atau diperiksa atau mungkin konsultasi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita pesannya hanya layani dengan baik, tingkatkan terus kualitas pelayanan, mutu pelayanan yang ada di puskesmas itu. Ya. Baik Pak Sadianto, terima kasih banyak waktunya Pak. Terima kasih sama-sama Mbak. Iya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan mengajak Anda untuk menilik lebih dalam lagi bagaimana kondisi Puskesmas 2 Sokaraja.